pagi Sobat Ambiar, selamat pagi hari Rabu. Apa kabarnya Sobat Ambiar hari ini? Semoga sehat-sehat satu Indonesia bersama dengan keluarga ya. Gimana Pelan 86 sehat semuanya ya? Mukanya tuh seger-seger banget. Kayaknya habis dapat gajian apa gimana loh? Hah? Dapat job? Emang udah dapat? Oh dapat job. Kalau Baran kelihatan mukanya pagi-pagi ini seger banget ya. Kalau dia tuh sedikit pucat, kurang darah. Ada darah ular gak? Tolong dikasih dong. Biar semangat dia dari pagi, dari jam 4 pagi di sini bengong-bengong aja. Orang-orang belum ada dia udah standby di sini. Iya. Terus bengong-bengong kayak banyak pikiran. Kenapa sih? Lu apa sih kurusan? Lu kurang makan apa bagaimana? Badannya tambah berotot lihat tuh. Kasih otot, kasih lihat ototnya. Makanya gue sengaja pakai baju ini, Bor. Iya bener. Bagus, badan lo tambah berotot. Pasti ada seseorang di tempat gym ya. Bukan gitu dong. Yang bikin semangat, Semangat lah, iya dong. Kok Iya kan? ada merah-merahnya sih di sini? Iya. Jangan bilang-bilang dong. Bang, nggak boleh dibongkar, namanya rahasia. Sobat keren. Tapi kacamata lo keren ya. Kayak apa? Bagus banget. Ini semakin bisa melihat dosa-dosa lo lebih jelas lagi kayaknya. Tapi dosa lu di sini kan justru kita ini sebagai kacamata keluarga gue. ya, Rian ya. Masih kalau Karen Delano punya masalah, cerita sama kita. Iya, cerita. Dia punya masalah sebenarnya. Apa? Ayo duduk, ayo duduk. Dia baru. Kenapa? Gak ada. Cerita aja kali sama Rian. Kita kan sahabat. Gak ada. Gak gara-gara lu si Rian apa-apa lu ceritain. Begini Sobat Ambiar tuh keluarga kita. Jadi kalau kita punya masalah, insya Allah didoakan sama Sobat Ambiar buat kita, ya kan? Kalau dia bukan didoakan. Dia apain? Tertawakan. Enggak, kita doain. Kamu sahabat kita, kamu sahabat kita. Oke, yuk cepat bintang tamu yuk. Kalau orang tua nih gini suka gampang marah nih ya. Oke Sobat Ambiar, kita akan hadirkan ini sedang ada masalah kabarnya. Seorang penyanyi dangdut yang itu luar biasa sekali. Tapi kemarin ini kita tahu lirik lagunya dirubah menjadi kurang senonoh, kurang pantas. Tapi sebenarnya lagunya lagu bagus loh, ini Lagunya bagus, viral. betul. Tapi disalahgunakan sama orang ya. Tapi sekarang Betul. gimana? Sekarang ini ada masalah lain. Kok kayaknya hidupnya banyak masalah ya? Jadi KTP-nya disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung Emang jawab. iya? Makanya kita tanyakan langsung. Di Oke. pagi-pagi Ambiar kita hadirkan bersama dengan Anissa sang Bahar. putri. Ini dia Anissa Bahar dan juga Juwita Juwita Bahar. Kan gue bilang lagu ini keren kan? Lagunya keren, yang nyanyi juga keren. Aku nggak mau bilang makin tua ya, tapi semakin Kok makin tua sih? makin berumur semakin Semakin jadi. Ini penyanyi dangdut diva yang sesungguhnya. Lihat Tapi kan harus badan gitu, makin kita singset. semakin berusia harus semakin kece, harus glow up. Penampilan nih gaya jepit rambutnya kayak Nike lah, iya kan? Iya. Tapi kalau lihat Teh Anissa Bahar tuh goyangannya bukan goyangan patah-patah, tapi goyangan batuk-batuk. Mantep loh. Keren loh. Badan yang Kasih berkurang. itu yang aku dibully pun sedikit aja pas goyangannya. Coba. Coba. Goyang batuk-batuk. Itu bukan goyang batuk-batuk. Terus apa? Goyang kesalak biji nangka. Patahannya tuh gitu ya. Mbak Anissa sehat ya, Kak Ani. Iya. Jui juga sehat ya. Alhamdulillah. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Ini belum kelar masalah yang kemarin siapa yang penyanyi dari sana Ica Celau ya namanya ya. Yang uang ya. Liriknya Iya. yang diganti Oh ganti, kan. ganti. Itu belum selesai masalahnya, tapi kali ini sudah ada masalah baru kabarnya. Masalah lagi. KTP-nya disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Apakah buat pinjol? Kita nggak tahu, kita lihat satu ini. Begini kayak pinjol. Jadi apa yang Jadi terjadi gimana Kak Ani? ceritanya kak? Kok ada masalah lagi? KTP lagi. Jadi kan KTP aku pun. aku kan jualan tuh ceritanya. Jualan apa? Baru-baru ini ya. Risol, gorengan apa enggak? Anaknya. Oh itu Ini anaknya. kakakku. Itu aku kan jualan banyak sih macam-macam. Jadi aku jualan lelang-lelangan gitu kan. Jadi udah gitu ada Lelang tanah? Pilop juga. Enggak, baju. Oh, baju. Oh baju-baju, tas, pilot. gitu. Tas, Oke. macam-macam ya pokoknya yang ada di rumah aku lah, karena aku kan mau ngebenerin rumahnya itu kan aku punya 3 gudang yang isinya barang-barang aku semua banyak banget gitu. Jadi ya udahlah aku keluarin tuh barang-barang kan dengan cara dijual-jual gitu kan. Uangnya kita sedekahin kayak gitu kan. Nah, jadi orang yang ada di live itu tuh pada di DM-in sama orang itu. Katanya suruh transfer uang ke rekeningnya dia.
loh kok rekeningnya bukan Anissa Bahar, ini bener kok saya Anissa Bahar katanya gitu. Dikasihlah foto itu, foto KTP aku, foto, tapi itu bohong semua, itu bukan aku Oke, KTP-nya. tahan sebentar. Jadi jualannya itu secara live di media sosial. Iya. Yang nontonin, yang berminat sama baju-bajunya, Iya. di direct message dikirim pesan sama Betul. oknum tersebut. Betul. Untuk meyakinkan dia kasih foto KTP, lagi gini, Anissa pakai Bahar. Yang satu ini bukan? Ya. Iya, itu bukan aku. No, Oh, jadi ini nicknya AI? juga- AI, nicknya juga bukan aku. Tapi itu foto aku. Tapi begininya bukan aku. KTP-nya bukan aku, KTP-nya. Oh, tapi mama pernah begini nggak? Enggak, ini mah bohong. Itu jadi KTP-nya bukan KTP Anissa Bahar. Lihat ya tangannya aja nih. Bukan tanganku tuh bagus banget ya. Oh, iya. Iya. Iya, ampun sampai ke tangan-tangan, sampai ke jempol, sampai ke... Oh, tangannya aja itu bohong ya. Jari bukan tangan, jari, Oh, iya, Mami. Jari, tangan. Jarinya bukan. Tapi ya, aku juga kejadian gitu. Aku kan suka live jualan. Oh, iya. Jadi Sama banyak ya, yang DM bener-bener. mereka untuk nge-transfer. Iya benar. Billy, Ya. Sama-sama. dia siapa? Nggak tahu siapa sih. Mereka Dialano. Ada Delano. Sini ah. Desainer terkenal. Oh, jadi begitu. Terus, tapi itu fotonya foto Kak Ani atau dia Foto bikin AI? aku. Foto Kak Ani, kemudian diedit pakai KTP, termasuk Iya. tangan yang diedit gitu ya? Tangan dia Tapi ini bahaya sekali ya sampai buat AI gini ya. Oke. Hah? Ini direct message-nya ya? Iya. Iya Kak, tambahin AA. Katanya baik Kak, ini nomornya nih 79. Nama dan totalan harga sudah tertera pada invoice ya Kak. Silakan lampirkan bukti transaksinya seperti biasa. Terima kasih. Silakan di payment agar orderan deng gitu. Kak Ani, Identitas tuh bahaya Iya, tau, bahaya apalagi sekali. figur. Aduh, oke. Apa Ini masih tuh? ada lagi ya? Hati-hati penipuan atas namaku ya. Tuh. Oh Mimin, mana yang belum masuk? Perasaan di sini transfernya beradil semua. Si Mami belum udah cek, udah oke aja. Tuh, harga 330.000, 310.000, pembayaran bank apa, nama TikTok, gitu. Kak Ani, 300.000 kali ribuan orang tuh lumayan loh. makanya ada berapa laporan yang masuk ke Anissa Bahar? Banyak, bahkan semalam pun ada yang laporan lagi. Ada yang laporan lagi semalam juga. Ada yang sempat transfer? Nggak tahu aku nggak tahu. Tapi udah ketahuan belum Kak ininya? Orangnya Pelakunya. siapa pelakunya? Belum. Aku belum tahu. Nah, dia itu Belum tahu. mengatasnamakan akun Instagramnya tuh, akun Instagram yang mengaku Pakai foto aku. akun Instagramnya, profilnya Anissa Bahar. Ah, tapi kan tapi- nggak verified ya? Selain nggak verified, dia punya followersnya juga nggak ada. Oh, oke. Followersnya juga sedikit. Kak Anissa udah sempat lihat kalau itu akunnya tidak ada follower sama Iya, sekali. aku kan dikirim tuh sama ada yang ngirim sama aku. Aku bilang coba dong lihat, baru semalam. Semalam aku mau tidur. Itu ada juga yang ngirim Mefro. Aku kan sekarang minta panggilannya Mefro ya. Bro. Panggil bro. Apa sih Mefro? Apa sih artinya? Apa artinya? Sama. Lu ngerti gak artinya Mefro? Sama Bro, kayak kayak bro ibu, gitu. kayak Enggak, nyonya. Mefro. Bukan, Nyonya. Mefro. Bro kata dia. Mempro. Jadi Mempro Anissa Bahar kira-kira melihatnya dugaan penipuan ini sudah berlangsung berapa lama Mempro? Pas aku live. Berapa kali? Live-nya udah berapa kali? Geling gua. Udah live-nya berapa kali? Live untuk lelang atau jualan bajunya udah berapa kali? Baru seminggu. Baru seminggu, berarti kurang lebih seminggu ini orang tersebut melakukan dugaan Iya. penipuan ya buat followersnya Mempro. Kayaknya dia berkomplot deh. Kenapa berkomplot? Karena gini, nih aku perhatiin ya. Jadi dia gini loh, di tempat aku live itu dia nawar tinggi-tinggi nih, nawar tinggi-tinggi, kan lelang sistemnya. Berharap nanti ada ya kan banyak, ih buat aku aja, ih mau kayak gitu kan. Nah yang lain itu yang nggak dapet, bawahnya harganya di bawah dia itu di DM-in semua. Oh, jadi caranya dia ngebit itu bahasa Indonesianya apa ya? Nawar paling tinggi supaya yang di bawahnya itu Yang di bawah kalah. dapet. Nanti setelah dianggap dia menang, Dia baru menang, dia hubungi kasih, yang harga di ya, bawah. mau nggak ini barangnya? Jadi gini loh Ria, di aplikasi ini sekarang udah punya fitur baru untuk lelang. Billy, Gitu. apa? Dia siapa? Nggak tahu. Gue pulang aja ya. Rambak banget lu siapa? Gue host, nggak tahu dah lo. Lu marah mulu. Yes. Lu marah-marah mulu.
sekotok itu lu dari awal, bukan dia. Tapi enggak, maksud gua tuh begini loh. Dia paham betul cara penjualan di platform tersebut. Ngerti dia kan memang dia ngejual di Bukan, gua udah kasih tahu tadi ada fitur baru. Pak Karen Delano tuh sering ngejual barang-barang di online maupun di Taman Lawang. Iya maksudnya di Gak depan ada, gua Taman Lawang udah gak ada, lu tahun berapa sih? jualan di warung di situ. Lu heran banget, ganteng-ganteng dari. Lu sering jualan juga di platform itu, saran gua cuma satu. Apa itu? Tolong beli kesabaran di platform itu. Jangan marah-marah mulu. Tapi mau ada rencana untuk melaporkan ke pihak kepolisian atau Laporin mencari lah. tahu? Kalau udah sangat mengganggu banget, pasti aku laporin. Cuma gini loh, kasus yang satu aja aku belum. Iya benar. Aku tuh Tapi kasus kemarin udah, Kak. belum. Aku tuh. Coba aku kita tuh lihat dulu ya. otaknya pusing tahu. Ini sebenarnya teh kasus-kasus atau masalah-masalah tete yang dialami itu sebenarnya gara-gara lagu nggak sih? Hah? Kagak. Lah kan lagunya jelas. Aku disakitin, ya nggak apa-apa. Jauhin. Gak ada disakitin. Nggak ada emang? Gak ada. Lu jangan lupa liriknya, ntar lu disomasi lo. Somasi nih. Enggak, soalnya gue pernah ngeliat di TikTok ya. sakitin, Aku sakitin. disakitin, Iya, ya nggak bukannya apa-apa. liriknya gitu, Aku Kak. diinjak Nggak ada, leherku. dijauhin. Nggak ada. Ya, coba kita lihat dulu ini kasus yang kemarin ada musisi, 3 orang musisi, 3 perempuan muda yang mengubah lirik lagunya Anisa Bahar menjadi sangat tidak pantas sekali, tidak terpuji. Dan kasusnya sudah sejauh mana? Katanya mau dilaporkan, prosesnya kita akan lihat dulu satu ini. Oke, ini sepertinya permintaan maaf yang kali kedua mereka lakukan. Yang pertama itu kalau tidak salah mereka masih belum menggunakan hijab ya. Kalau memang sekarang menggunakan hijab ya alhamdulillah, kalau memang sudah berubah dan juga hijrah. Ini enggak hijrah. Ada lagi yang ketiga lagi. Cuma aku nggak lihat ada sendiri-sendiri. Tapi mungkin nggak Aku pemirsa dikirimin Pagi sama Abel orang, juga cuma nggak tahu. Gue tuh nggak tahu juga beritanya. Emang Ada. lagunya diapain maksudnya? Lu jangan mengharap kami menyanyikan lirik lagu yang mereka ganti. Tapi memang nggak pantas gitu maksudnya. Sangat tidak pantas sekali, sangat Nanti gua merendahkan nonton, wanita pastinya. penasaran kan? Kak Ani, oke dari permintaan maaf yang pertama deh, yang awal banget. Kan yang awal banget kita ingat bahwa ada kalimat kurang lebih seperti ini. Jangan cuma salahkan kami dong. Kami ini kan cuma talent, ya kan kurang lebih seperti itu. Produsernya juga dong gitu kan, kurang lebih seperti itu. Itu juga respon sih. Kak Ani untuk permintaan maaf yang pertama sebelum yang ini apa? Juga. Ya, aku masih kesel ya. Masih kesel? Terus makanya kan mereka aku somasi kan. Kan kemarin pengacaraku udah kesini kan, aku Iya. somasi. Nah mereka udah klarifikasi tuh di tanggal sebelum 1 hari sebelum jatuh tempo. Dia jatuh tempo sebelum benar. last ya. Dia ke kantor pengacara klarifikasi. Kata pengacaraku katanya awalnya tuh mereka tuh iseng-iseng. Oh mereka datang bertiga? Enggak, mereka datang bertiga, rame mereka datang sama ibu-ibunya pada datang ke Oke. sana. Terus Sama- apa yang mereka sampaikan di kantor pengacaranya Kak Ani? Minta maaf. Minta maaf, oke. Tapi maksudnya Mam, ya nggak diambil nih produsernya nih. Enggak, Siapa yang kata dia di belakang dia kata nih dia gitu enggak. maksudnya? Kata dia ternyata, jawab juga ya. kata Iya. dia itu cuma iseng-isengnya mereka. Oh, nggak ada Jadi produser. biayanya nggak ada Dia sendiri. nggak ada biaya, orang itu bikinnya di kamarnya dia, katanya di kamar, itu pun bikinnya di kamar, lagi mau mereka masih proper ya? tidur. gitu. Sebenarnya kalau modal handphone aja mah bisa dijual belikan bisa aja ya. Cuma modal handphone dibikin Iya. video, diedit sedikit. Itu dijual jadi belikan bilangnya bisa. iseng-iseng tapi kok kelihatan seperti profesional Bangga sih. banget. Katanya gitu. Kemudian ini permintaan maaf yang kedua yang sudah kita lihat mereka menggunakan hijab ya, penampilannya lebih tertutup kali ini. Ini setelah mereka datang ke kantor pengacara atau sebelum? Iya, sebelum. Sebelum. Besoknya langsung mereka datang kalau nggak salah. Oke, nah untuk respon Kak Ani ngelihat mereka minta maaf kali ini terlihat Ya. lebih serius minta maafnya ya. Katanya kata pengacaraku mamanya juga datang terus udah gitu nangis-nangis gitu mohon maaf mohon diampunin gitu tapi akunya masih belum ada Belum tergerak belum hatinya. tergerak hati aku. Kenapa mereka tidak ketemu langsung sama Kak Ani atau Kak Ani juga ada di kantor pengacara? Kebetulan waktu itu aku sibuk dan akunya ini kan masih emosi kan. Takutnya kalau masih aku emosi, takutnya ketemu meledak-ledak malah nggak bagus. Jadi lebih baik aku meredam dulu emosi aku kayak gitu. Tapi sampai sekarang Bu? Proses masih ada. Masih wajar manusiawi sekali ya. Kita juga mau kasih lihat ini juga ada statement dari seorang Anisa Bahar tanggapannya atas video yang tadi kita saksikan bersama. Jadi pertanyaannya, tadi kan permintaan maaf dari mereka pakai baju Hijab, tertutup hijab. iya. Kenapa disambutnya juga sama di Biar kantor lurah apa di mana sih?
Enggak lah. biar serasi. Biar, Iya. Sama-sama tertutup lah pakaiannya ya. Sama-sama punya niat baik maksudnya. Itu bertiga ada siapa aja tadi yang memberikan Tadi- tanggapan? Seruni Bahar, kan Seruni kan penyanyi pertamanya Seruni. Nah, terus udah gitu Gita Bahar itu nyanyi versi Sunda, Seruni versi Jawa. Nah ini secara bertiga penyanyi aslinya yang menyanyikan lagu ini tuh Salah satunya Jui juga. Oke. Jui Yang kedua loh, yang keduanya. oke. Para penyanyi dan yang ketiga. yang tergabung dalam satu keluarga Tapi kayak Bahar ini gitu, tuh akhirnya mengambil keputusan akan memaafkan atau enggak lah lihat nanti. Belum, masih lanjut. Masih lanjut ya. Oke, kita juga masih lihat ini banyak sekali harapan netizen agar keluarga Bahar tidak memaafkan ketiga wanita tersebut. Oke, ini ada komentar dari netizen ya. Semoga nggak sampai damai. Kalau damai pasti netizen Indonesia kecewa berat. Kalau sampai damai berarti apa guys? Damai redup. Kalau Awal. damai berarti settingan. Jika dicabut laporan fix settingan. Laporan juga enggak, belum. Next, ada lagi? Oke, gimana tanggapannya banyak netizen? Tadi pagi juga aku tuh masih ngelihat banyak konten kreator di Stitch komentar-komentar mereka, tanggapan mereka meminta Anissa Bahar untuk tidak memaafkan. Ini ada banyak sekali video Iya, yang itu bilang yang begitu lama. loh. Video-video lama. Ya. Oke, setelah melihat komentar-komentarnya semakin mantap tidak mau memaafkan atau masih menunggu waktu untuk hatinya dilembutkan untuk bisa memaafkan mereka? Rencana sih memang aku akan melapor. Memaafkan tapi tidak melupakan ya kayaknya. Belum memaafkan belum. Belum juga. Oke, jadi memang belum memaafkan. Berarti lanjut di proses hukum. Kayaknya gitu. Kak Ani, tapi ini waktunya sudah cukup kurang lebih 2 bulanan ya? Lo lama. Enggak, belum. Belum 2 bulan. Tapi apa yang membuat ini tertunda untuk melakukan laporan ke pihak kepolisian? Padahal kan kemarin juga pengacara sudah hadir di sini. Iya, karena waktunya aku dan pengacara itu nggak match terus. Jadi nggak mungkin juga aku melaporkan sendiri, nggak mungkin juga pengacara melaporkan sendiri. Jadi Misalnya mereka bertiga datang minta maaf, sujud-sujud sama Kak kan Ani. aku nggak mau ketemu. Beneran sampai sekarang masih nggak mau ketemu? Enggak. Oke, dibagi-bagi biar kita hadirkan ini dia, Ica Celo. Gue langsung kabur. Jadi nggak mau ketemu itu. Oke, baik. Mau bilang apa sama mereka bertiga yang sampai sekarang masih belum mau diketemuin sama Anissa Bahar? Ngomong apa Aku gitu, harap Kak? ini menjadi pelajaran besar buat mereka. Iya. Dan ini menjadi sejarah besar buat mereka. Untuk mereka bisa hidup lebih baik ke depannya. Tapi ini kayaknya bukan cuma buat mereka ya, buat para musisi juga bahwa tidak bisa sembarangan mengganti lirik, apalagi liriknya dirasa sangat tidak sepatutnya. Iya, Ya. betul. Jadi semoga diberikan pelajaran juga pastinya ya. Iya, apalagi apapun itu mereka kan bentuknya. anak-anak muda, Ya. generasi muda yang Harus jadi contoh ya. yang akan menggantikan kita ini, saya ini. Dan followers mereka banyak, mereka punya Iya. platform. Iya, Itu dia yang jutaan loh. kami Iya. sangat sayangkan juga ya. Betul. Baik, dan Sobat Ambiar, kali ini kalau ngomongin soal Anissa Bahar, Jui dan juga Jelita pasti nggak jauh dari Anissa Bahar kasih sayangnya. Cuman punten Kak Ani, banyak yang bilang katanya pilih kasih kalau sama anak. Enggak, tar dulu. Sebentar ya, kita lihat dulu. Sabar, Kak. Oke, jadi kenapa sampai statement itu keluar dari mulut Anissa Bahar? Saya Ya, nggak pilih gini. kasih. Sebenarnya Maksud kamu, aku pilih kasihnya sama siapa nih? Banyak yang salah sangka nih. Sama siapa coba? Ini pertanyaannya adalah kenapa sampai Kak Ani mengeluarkan Iya, statement mengeluarkan Oh, aku iya. tuh nggak pilih kata-kata kasih. itu. Artinya kan ada orang yang berasumsi, oh Iya, jangan-jangan benar. Ani pilih Benar. kasih nih. Gini, karena gini loh. Dari versinya Jui, sangkain aku pilih kasih ke Jelly. Dari versinya Jelly, sangkain aku tuh pilih kasih ke Jui. Padahal menurut aku enggak. Aku tahu porsi aku memposisikan aku sebagai apa. Aku tahu karena gini, karena Jelly itu keterbatasan itu yang membuat aku tuh kayaknya aku mesti jadi ibu, mesti support dia kayak gitu. Beda sama Jui. Kalau Jui kan dari kecil. dari kecil mandiri. Kalau Jui kan bisa cari uang sendiri. Kalau Jui juga suaminya juga kerjaannya bagus. Nah, kalau Jelly kan memang dari kebalikannya gitu. Makanya aku itu takut kalau aku nanti mati gimana gitu. Kak Ani, kenapa kalau bercerita tentang Jelita tuh seperti banyak sekali perasaan yang ditahan? Karena anak pertama ya, Bu. Selain Juga. anak pertama, Jelita itu punya kekurangan lah gitu loh. Dia tuh kan punya kecemasan berlebih. Anxiety disorder. Iya, jadi dia nggak bisa
nggak bisa kayak Jui kemana-mana terbang cari uang, itu nggak bisa. Terus Dengar musik yang terlalu denger besar musik nggak bisa. terlalu besar nggak bisa. Kemarin aja Kemarin perlombaan ya, ada balon gitu. aja dia takut gitu loh. Jadi Iya. Sekarang aku tuh bener-bener aku pergi dulu, kalau aku pergi aku sampai nggak bisa kerja, nggak bisa aku kerja. Khawatir ya. Selain itu, selain khawatir, aku kalau pergi itu dinangisin. Jadi aku kalau mau pergi kerja, aku ngumpet-ngumpet kayak anak kecil, kayak dia tuh anak kecil gitu. Padahal dia kan seorang ibu yang punya anak juga. anaknya udah 2, udah besar-besar kan, anaknya udah besar juga. Tapi aku kalau mau pergi aja itu ngumpet-ngumpet untuk bisa supaya dia nggak tahu gitu. Tapi pulangnya aku dinangisin sampai dipelukin sampai gitu. Aku ya Allah Jelly jangan gitu dong nak, mama gimana mau kerja ini, mama nggak bisa cari uang, nanti kita nggak bisa makan. Aku bilang gitu. Tapi kan nih Jelly, kita salut sama Jelita Bahar Iya, karena betul. dengan usahanya risol ya. Risol Iya, enak betul. lagi Dan risolnya. risolnya enak, pernah dibawa Enak ke sini sekali. juga. Oh, Buat iya? Sobat Iya, Ambiar, enak ini sekali. juga salah satu bentuk kemandirian Jelita menata hidupnya. Risolnya di mana? Kasih tahu biar Sobat Ambiar mampir di sana. Kalau sekarang risolnya itu kita online. Langsung aja. Online, Iya, oke. DM Instagramnya aja ya. apa? Instagramnya Jelita. Jelita Bahar _ Di sana ya, silakan dibeli. Risolnya enak sekali. Ini Enak sebagai sekali. bentuk dari seorang Jelita untuk kembali menata hidupnya, Betul. ya kan? Itu usaha yang kesekian ya. Sebelumnya juga aku udah bukain usaha juga. Dia pengen bikin usaha, aku bukain waktu itu jualan seblak segala macem, tapi Iya. nggak berjalan. Oke, kayak gitu. jadi bukan pilih kasih bahasanya, tapi kan porsinya itu berbeda karena sesuai dengan kebutuhan setiap anak Iya, yang berbeda aku juga ya. paham Iya. memposisikan itu, tahu. Terima kasih sudah mengklarifikasi. Oke, Kak Ani dan juga Jui, kali ini kita mau ngajak mereka berdua Ya. untuk mengeluarkan unek-unek mereka dalam dengerin dan boleh Boleh protes. protes. Silakan Neso. Kita pindah sebelah sini. Oh ya. Silakan Kak Ani, sama duduk. Jui duduk ya, depan-depanan, saling menghadap satu sama lain. Kita mulai dulu dari Nggak apa-apa, nggak disilakan. apa-apa dipakai aja. Nggak Dari bisa Jui di- dulu. Jui kamu baca, kemudian kamu lengkapi kalimatnya sesuai dengan isi hati kamu. Kak Ani kalau mau protes setelah mendengarkan apa isi hatinya Jui, silakan protes. Kalau mau protes boleh. Jui silakan. Oke. Jui harus kesel kalau mama selalu merasa harus didengerin. Iyalah, karena kan orang tua harus. Belum tentu ya orang tua tuh benar terus. Iya, mama. Aduh. Buktinya mama yang minta maaf duluan sama kamu. Nah, berasa kan ibu? Emang Kak Ani sering minta maaf duluan? Iya. Lebih sering Kak Ani minta maaf duluan? Iya. Kenapa? Karena aku egois. Ya kan? Oke, Kak Ani silakan bergantian. Dengerin dan nggak boleh protes. Boleh. Ya. Boleh. Boleh. Kalau aku nggak boleh. Coba ya, dari awal aja tahu. Mama suka sedih kalau Jelita merasa mama terlalu sayang sama Jelita. Udah. Jui mau protes? Ya gimana ya? Emang Jui pernah atau beberapa kali merasa itu kayaknya mama lebih sayang sama Jelita? Ya walaupun merasa begitu sih, ya maklumin aja sih. Sekarang udah memaklumin kan? Makanya mama tuh nggak bakalan ngasih. Mama tuh tahu porsinya Oh masing-masing. gitu, iya. Karena aku mandiri ya. Oh iya. Nggak protes kan dia? Gua rasa di rumah banyak piring Oh, iya. terbang nih kayaknya. Gua baru Ini mau depan bilang kamera aja begini loh. Iya, Enggak. Oke, Jui silakan. Kita tuh sangat so sweet. Oh, dengerin ya. Dan boleh protes ya, Mam. Jui tuh ngerasa mama masih melihat Jui sebagai Apa? Sebagai apa? Sebagai apa? apa? Anak kecil. Enggak, Enggak, kamu, kamu kamu. jauh. Kamu yang rasakan. Oh, ini aku. Iya, itu yang kamu Sebagai rasakan. apa? Rasa sebagai apa ya? Anak kecil nggak juga sih. Sebagai saingan mama. Oke, Kak Ani. Mama disaingi. Iya enggak, bukan sebagai saingan. Karena muka kita tuh selalu dibilang mirip. Kadang aku dipanggilnya Mbak Juwita. Itu harusnya aku yang rugi tau nggak? Berarti kan aku tua, Mbak. Aku sering dipanggil Mbak Juwita. Kayak emaknya. Produser ada balok nggak balok? Sediain balok aja. Iya, maksudnya buat dipisahin ya. Tapi ini maksudnya ibu sama anak perempuan sama ibunya kadang suka seperti itu ya. Itu tapi memang kejadian itu sering banget. Sering banget. Jadi Sering banget. kebalik, manggilnya kebalik. Aku dipanggil Juwita, dia Aku dipanggil panggil Anissa. Anissa. Nggak apa-apa daripada Karen yang dipanggil Juwita. Di pagi-pagi ambil.
bini lo hamil, Ah. pas dia ngidam itu selalu lo turutin gak sih? Ya sebisa mungkin kalau gue bisa ngelakuin apapun demi kebaikan istri gue lakuin. Suami yang baik. Lu kalau nanti istri lu hamil ya, terus dia ngidamnya pengen dibonceng lu pakai motor. Gue boncengin. Bisa lu naik motor? Udah bisa Oh, bro. dia mah ngetril mulu. Oh, jangan salah lo, dia mah ngetril mulu. Gue kan moge gue tiap hari. Moge. Motor games. Dia naik motor, Iya. motornya nggak jalan dia tetep jarinya ngetril. Makanya motor trail gitu ya. Ini kita punya bintang tamu, mereka masih pada muda. Berapa bulan yang lalu datang ke sini, mereka cerita tentang pernikahannya. Sekarang sudah berbadan 2 ya. Kita akan hadirkan ini dia Cimoy Mon dan juga sang suami Zidan. Kita mah nggak nyangka ya. Dari zaman awal Cimoy suka joget-joget, ya kan masih ABG banget ya. Dari zaman dulu lah. Terus sekarang udah mau melahirkan, Udah mau punya anak. Udah mau punya anak. Cowok Gimana? cewek Cimoy? Belum ketahuan. kelihatan. Oh, belum tahu. Belum tahu berapa bulan. Oh iya. Rahasia. Rahasia. Kenapa pakai rahasia? Kok rahasia? Berapa bulan? Dia yang nyuruh Kan biar katanya. seru. Oh biar seru, iya ya, biar biar yang penting mah seru. sehat lah ya. Amin. Cimoy sama Zidan, kami ucapkan terima kasih. Nih, Cimoy lagi berbadan. Mau kemana? Mau pulang? Kita dulu, mau pulang aja. Kita lihat dia sakit ya. Cimoy yang sudah mengumumkan kehamilan anak pertamanya. Alhamdulillah, ini dia. Selamat. Cimoy sama Zidan. Itu pas bikin konten tuh ngeliatin tespek kasih tahu suami sebelumnya nggak? Atau lu memang ya udah bikin aja sendiri deh tanpa suami tahu? Malamnya iya aku sendiri. Terus paginya baru ngasih tahu dia. Ngasih tahu. Iya. Ya, setelah bikin konten itu. Jadi kalau dia bikin konten lu nggak tahu sama sekali? Tidur. Dia kan lagi tidur. Oh bener-bener nggak tahu sama sekali? tahu. Reaksi dia pas pertama kali lo kasih lihat seperti apa? Gak ada ya, cuma ketawa-ketawa doang ya. Teriak, iya. Iya teriak ketawa-ketawa doang. Oh ya? Nangis nggak? Nangis nggak? Ada yang sedih nggak? Ketawa-ketawa tuh maksudnya gimana? Bahagia, bahagia. Bahagia. Nangis nggak? Enggak. Berkaca-kaca Maksudnya nangis ya. bahagia? Oh Berkaca-kaca. iya, nangis. berkaca-kaca. Oh maksudnya di mukanya ada kaca-kaca gitu? Enggak, makanya. Boy, gimana? Ceritain dong sama kita kehamilan walaupun kita masih belum dikasih tahu ini kehamilan udah berapa bulan, tapi yang kamu rasain tuh sekarang apa perubahannya ya? Oh, aku sering marah-marah sih. Sering marah-marah, kesel. Kesel kayak ya udah kesel tanpa sebab aja, terus apa ya? Banyak ya sayang ya? Zidan coba dia marah-marahnya untuk hal seperti apa kesel-keselnya? Hal yang sepele jadi marah dia sekarang. Bener-bener harus diturutin detik itu juga kalau sekarang. Misalnya? Kayak misalkan aku lagi melakukan sesuatu hal, terus dia nyuruh tuh bener-bener aku langsung berhenti, itu suruh stop, aku langsung jalan gitu. Kalau enggak, Kalau enggak marah. bakal ngamuk. Iya, bener-bener harus stop. 3 kali dia manggil udah marah. Jadi lu lebih sensitif sekarang? Iya, lebih sensitif parah. Oh, oke. Terus lu melihat perubahan suami lo nggak ketika sekarang lo lagi berbadan 2, lagi hamil, perubahan suami sifat atau sikapnya ke Cimoy yang lagi hamil tuh gimana? Ada perubahannya nggak, Moy? Kenapa lu cubit-cubitan lu? Iya, perubahannya apa? Kok kayak banyak dirahasiain sih atau jangan-jangan berantem lulu? Suami apakah jadi lebih perhatian? Iya, lebih perhatian. Terus apa sih Lebih sering berantem juga. Iya, sering Tuh berantem kan. juga. Kenapa jadi lebih sering berantem? Enggak sih, cekcok kecil aja. Cekcok cekcok. kecil Karena aja. elunya sensitif. Karena kan Dia akunya sensitif. sensitif. Oh, dan suaminya Zidan juga lagi mencoba beradaptasi Iya. gitu ya. Lu ada ngidam-ngidam apa nggak ngidam? Mangga langsung dari pohonnya. Malam-malam. harus metik. Apa? Mangga. Mangga, Mangga. malam-malam. Harus metik, nggak boleh yang Metik? muda di pasar gitu nggak boleh. Harus Petik metik. mangga? Bener-bener aku yang harus Dari Malam-malam pohonnya, malam-malam. Oh. Seneng tuh aku petik mangga gitu-gitu. Iya enak kalau dari mata Kalau di dari pohon tuh manisnya tuh berasa. Iya, lebih berasa gitu. Itu pernah lo lakukan? Iya. Pohon mangga punya siapa lo malam-malam lo tongkrongin lo ambil? Punya tetangga. Punya tetangga. Lu emang bener-bener ya Moy ya? Bukan menyusahkan, tapi namanya orang idam katanya. Orang idam nggak ada yang tahu kan? Nggak ada yang tahu. Dan Ya, kebetulan itu itu pembelaan buahnya- katanya begitu. Buahnya cuma 1 lagi kebetulan. Buahnya cuma 1, Iya, cuma lo 1. ambil. Iya. Dimakan tapi akhirnya? Dimakan. Dimakan. Mateng tuh. Enggak, Enggak. mentah. Dia Mentah. pengen mentah. Pakai bumbu rujak gitu. Iya. Astaga, lu bener-bener. Istri hamil, sah, apapun mesti diturutin. Mesti diturutin. Ya, oke, kita mau kasih lihat ini mereka followers dari Zidan dan juga Cimoy. Responnya melihat Cimoy yang sedang berbadan 2. Nggak sabar ada Dedek Emoy. Sehat-sehat ya, Bu Moyku. Sehat-sehat Cimoy dan dede bayinya.
Congrats deh, sehat Bumil dan bayi di dalam peyut. Yeay Cimoy hebat, keren, alhamdulillah sehat. Selamat Moy, sehat-sehat, ibu sehat-sehat, debay. Yuhu. Debay Banyak doa tuh dari followers kalian. Orang tua gimana responnya? Pasti happy lah ya. Orang tua pasti Senang, happy. Apa yang mereka sampaikan? Ada pesan nggak buat Moy, kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu, ada nggak sih? Biasanya kan kalau orang tua kalau zaman dulu tuh suka ada larangan-larangannya. Kalau orang tua aku di apa namanya? Iya betul. Di apa sih kak? Dipingit. Enggak, kok dipingit sih? Di apa? Dikeluarin dari kartu keluarga? Iya. Gimana? Tadi dia bilang, diapain sih dijorokin katanya. Nyindir Jui. Nyindir Jui. Iya. Sebentar, emang Jui dikeluarin dari kartu keluarga? Dulu pernah tapi dia so sweet loh, dia so sweet. Kenapa? Dia nyiptain lagu buat mamanya, Oh, iya, sama apa? adik iparnya nyiptain lagu dia buat mama. Ya itu kan demi Itu nggak buat dikeluarin mama dari kan? kartu keluarga. Gue baru tahu ada konflik kayak begitu. Oke, diapain sama nyokap, diapain? Apa sih kak? Di apa ya? Nggak ada larangan gitu di apa sih? namanya? Dikekang. Dibebasin. Bukan, dibebasin Dibebasin. mau makan apa aja bebas gitu. Jangan terserah. dilarang gitu. Oh, jadi Tapi lu- katanya kalau Bumil kan kalau makan mentah-mentah nggak boleh ya? Iya. Tapi makan nggak? Gua nggak boleh kali. Enggak. Enggak maksudnya. misalnya kayak sashimi. Sashimi, salmon, Iya, sushi. itu enggak. Tapi makan apapun Aku makan. kamu makan. Oke. Terus dari orang tuanya Zidan gimana? Ini cucu keberapa sih kalau buat orang tua kamu? Kalau untuk orang tua aku cucu ke-4. Keempat. Kalau Zidan? Ketiga. Oh, ketiga. Terus Keempat sama. sama keempat. Gimana respon orang tua kamu? Seneng sih, udah bahagia gitu. Dia selalu bilang katanya jangan dibikin stres gitu semuanya. Jangan dibikin stres. Iya, betul. Oke. Sobat Ambiar, ini juga kita mau ngajakin mereka berdua untuk menebak ya. Karena kan ini pasangan muda, tapi bukan berarti pasangan muda ini nggak tahu perlengkapan bayi, ya kan? Tapi kita pengen kalian menebak kira-kira ini apa nama-nama perlengkapan yang mungkin sudah kalian persiapkan atau mungkin belum sama sekali. Kita bakal lihat ya. Oke, buat Zidan dan juga Cimoy, apakah kalian bisa menebak perlengkapan bayi ini apa namanya? Oke, silakan kalian harus kompak menjawab. 1, 2, 3. Rodong bayi. Buat tidur. Ya nggak sih kak? Ya, Ya, nggak Apa dimasukin. bayi kamu bilang? sarung bayi. sarung tidur nggak sih? Lambu. Aduh. Lambu. Si Perlan bilangnya tudung saji. Buat makan. Dia tadi bilangnya gitu apa? Kamu bilang apa? Rodong bayi. Kerodong bayi. Kerodong bayi. Kerodong bayi. Ini Ada benar lagi? ya buat tidur ya. Next. Oke, next. Ini Oke. apa namanya? 1, Bak 2, 3. mandi. Apa? Bak mandi Bak bayi. mandi betul. Betul, bak mandi. Oke. Bahasa Inggrisnya jolang, you know, jolang. Oke, yang Ini. berikutnya. 1, 2, 3. Kereta dorong bayi. Stroller. Stroller, iya, nggak apa-apa bahasa Indonesianya kereta dorong bayi. Betul, Stroller, betul, oke. betul. Selanjutnya, Empeng. Peng dari mana sih? Bukan. Pompa nggak? apa ini? Pompa asi. Pompa nggak sih? Pasti. Pompa. Pompa asi betul? Benar, Betul, pompa asi. oke. Selanjutnya, Popok. Selimut. lu jangan kasih tahu, Popok Karen. dari mana dia bilang juga popok salah. Salah, Ini nggak sih bedongan bayi? Ya. Betul, bedongan bayi. Selanjutnya, Popok. Itu selimut bayi. oke, selimut bayi. Ada lagi? Popok. Nah, Untuk buat makan gak berantakan. apa namanya? Gak tahu lupa lagi. Celemek lah bahasanya, celemek. Nah itu. Napkin. Napkin, Apron. baby napkins. Baby napkin. Oke, masih ada lagi? Ini apa ya? Itu tudung sama buat penutup tangan gak sih? Biar gak kedinginan. Oh, ya buat tangan sama buat kaki, sama penutup kepala. Oke, masih ada lagi? Kalian udah belanja perlengkapan bayi gitu nggak? Belum sih. Belum. Karena masih Masih lama ya? Masih Iya. berapa bulan? Oh, berarti masih belum 4 bulan ya. Katanya pamali kalau orang Sunda. Harus berapa bulan sih biasanya Kak ini? Harus 7 bulan gak sih kak? Harus 7 bulan. Kalau 7 bulan itu kan itu Udah mudahin matang lagi tuh, ya. udah bisa melahirkan. Tapi mungkin Tapi 7 banyak bulan juga kok orang-orang yang baru hamil muda udah pada beli udah pada peralatan. beli, iya. Sekarang banyak ya. Tapi Anak kamu antusias. udah ada feeling belum, Zidan? Feeling lo Aku udah ada. anak yang dikandung sama Cimo itu jenis kelaminnya apa? Kalau aku feeling aku cowok. Feeling kamu cowok. Kalau kamu? Aku cowok juga. Cowok, feelingnya cowok. Oke. Pokoknya mau jenis kelaminnya apa yang penting sehat dan kesiapan mereka untuk bisa nanti setelah pas persalinan ada babynya. Tapi kita juga mau menantang mereka karena ini mereka orang tua muda yang kita nggak tahu kesanggupannya untuk merawat bayi seperti apa. Cimoy sama Zidan kita mau nantangin mereka untuk battle. Jadi kalian akan battle ya, oke? Berdua
akan saling lawan-lawanan untuk bedong bayi. Siap ya? Ini dia games bedong bayi ya. Maju. Ini hari gini udah belajar cara membedong bayi. Silakan masing-masing. Coba kita lihat ya siapa yang paling mahir. Silakan. Lo berdua akan saling berhadapan membedong bayi. Kenapa? Dia nanya, pampers dulu nggak sih kak? Katanya gitu. Apapun itu kita serahkan Yuk, sama kalian berdua. Siap ya, diserahkan. silakan. Zidan dan Cimoy dalam permainan bedong bayi. 1, 2, 3, let's go. Lu bisa nggak bedong bayi? Bisa. Udah belajar? Yang ngurus gua. Lu yang ngurus emang? Iya, Lah bini lu? sama bini gua sama. Oke. Lu komentarin dong Bang Billy, lo udah punya anak. Bener Ya betul, Kak? kalau kita lihat kan memang ya anak-anak muda yang baru punya anak memang masih canggung, masih belum menguasai gitu, makanya harus dibantu sama baby sister. Ayo, bedong bayi gimana? Tapi bedong lama-lama akan bisa. Atau kalau enggak sama neneknya biasanya, Iya. neneknya yang ngajarin. Dilipat segitiga dulu. bayi? Enggak, jangan dikasih tahu, Oh. udah biarin aja. Nah, iya gitu. Aku tahu. So, aku sering main ini. Berisik ah. Suara mana sih? Au. Kan lagi nangis. Ya kok ada nyamuk. Oke. Zidan masih tertinggal jauh dari Cimoy. Sebenarnya kalau ngebedong itu Ah. bukan berarti katanya kan kalau zaman dulu bilang kalau ngebedong tuh biar anak tangannya tuh sama kaki itu Rata. biar lurus rata. Sebenarnya enggak tahu. Jadi bukan itu. biar dia anget. Biar dia anget aja Anget. sebenarnya. Oh, jadi bukan kayak begini supaya tangannya lurus. Supaya kan? lurus kakinya lurus enggak. Udah Oh. nih, jadi ini dia nih hebat. Coba. Jadi hebat. Terus dikasih empeng. Jidan, lu kalau bayi lu diginin nggak bisa napas. Oke. Bang Billy, lo yang jadi jurinya karena lo udah jago untuk kebedong anak. Menurut lo siapa yang paling rapi di Tunjukin antara dong, mereka berdua? tunjukin. Yang paling rapi. Kasih lihat dulu. Oke, Yang dari paling- Cimoy ya. Dari Coba kasih lihat Jidan Cimoy di depan. sama Jidan untuk ngebedong bayi yang betul. Ya, yang bagus Cimoy. 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 Iya. Kalau Zidan apa yang salah menurut lo Kayak kurang? ngebungkus nasi uduk tau gak lo? Nggak rapi, kurang rapi. Iya, namanya juga masih belajar. Iya, masih belajar maklum. Iya kan? Bapak muda. Lu ada ketakutan nggak Cimoy? Ketakutan, maksudnya kekhawatiran gitu. Apa kekhawatirannya? Apakah jangan-jangan yang punya kekhawatiran berlebih suaminya? Enggak, aku nggak ada kekhawatiran sama sekali. Kalau Zidan, Aku ada sih. Lebih Karena posesif kan nggak sih? Kayak merasa tanggung jawab tuh lebih gede gitu. tanggung jawab yang Sebagai lebih besar kepala ya. keluarga gitu jadi lebih Sebagai gede. kepala keluarga. Tapi rencana, insya Allah mudah-mudahan sehat, lancar, bayi Amin. pertama. Rencananya kalian berdua pengen punya anak berapa? Rencana. Kalau aku kan niatnya 13 tadinya. Banyak banget tuh 13 tuh. Ngalahin Atta Halilintar keluarganya. Banyak banget 13. Rencana berapa? Aku dua pengennya cowok cewek. Cowok cewek. Pengennya. Cimoy. 4. Empat. Kenapa 4? Kenapa 4? Biar Baik rame. banget. Oh biar rame. Ya, Biar satu. rame ya juga 4 sih. dan 2 rame ya. di Cimoy, rumah ya. Mata lo kayak kucing. Kenapa? Nggak, bagus banget ya. Makin bersinar loh dia. Makin bersinar loh. Makin glowing. Feeling gua mah perempuan kayaknya anaknya. Kalau gue perempuan, kelihatan ini. Ntar Kalau kita gue bisa lihat. nilai Oh, masa dari sih? matanya. Coba ya. Perempuan. Hitung berapa bulan lagi nanti Masa datang ke sih? sini. Udah tahu belum jujur? Belum tahu. Belum, Belum tahu. Mereka Perempuan, belum tahu. perempuan. Masa? Ya. Perempuan. Tapi Cimo yang pasti semoga sehat sampai proses persalinan, kamu sehat, bayinya sehat. Amin. Itu paling penting ya. Sehat juga karena kenapa? Keuangan mereka semakin lama semakin sehat karena baru beli rumah katanya gitu. Wow, baru saja mengumumkan kehamilan. Kini Cimoy dan Zidan putuskan untuk pindah rumah. Katanya mereka baru beli rumah iya. di samping keluarga Halilintar di Pondok Indah katanya. Oh iya, wow. Hebat. Kenapa akhirnya memutuskan untuk keluar dari rumah orang tua? Padahal baru berapa bulan mereka menikah? Baru 4 bulan kurang lebih. Iya. Biar belajar mandiri sih Iya pengennya. dong. Ya biar Itu mandiri. Respon orang tua ketika pertama kali bilang kayaknya mau keluar dari rumah ini deh. Responnya gimana? Mereka sih nggak apa-apa Nggak ya. apa-apa. Mhm. Tergantung akunya gimana. Keinginan pertama datang dari siapa? Dari Cimoy apa dari Zidan? Zidan. Dari Zidan. aku. Dan kamu langsung oke aja. Sebenarnya nggak. Kenapa? Ada perdebatan dikit. Oh, perdebatannya Perdebatannya apa? tuh apa? Karena apa? Karena aku belum siap untuk. Pisah Iya. sama orang tua. Iya, karena aku nggak bisa apa-apa. Oh. Masa nggak bisa kamu Maksudnya nggak bisa masak. Nggak bisa apa sih? ngurus rumah gitu? Iya, ngurus rumah. Belajar dong, bisa. Nggak mau. Biar belajar bareng maksud aku gitu. Biar belajar bareng. Sekarang Hebat loh, tapi udah Zidan. berapa lama keluar dari rumah orang tua menempati rumah baru? Ya, Kak, baru kemarin. Baru kemarin. Berapa Oh, lama? baru Berapa hari? kemarin. Terus rasanya gimana? Rasanya gimana? Rasanya yang biasa aja ya, sayang. Ya, Aku seneng sih kalau aku mah seneng ya. kalau aku Nggak sih ya biasa udah aja. Yang aja. beresin rumah siapa?
Dia. duduk. Aku suruh duduk soalnya kan dia lagi Lagi hamil. hamil. Jadi Jadi Zidane lu beresin. suruh si Hebat lo, suami yang Zidane lo. siaga. Siaga. Ya, Daerah mana sih rumah kamu? Ada deh. Ada deh. Ada deh. Ah, Tuh kan, semuanya nggak ada. boleh Jadi- tahu. Dibilangin orang samping rumahnya Atta Halilintar. Pondok Indah. Iya, rumahnya gede banget ya. Tapi lu hebat Amin. banget sebagai suami. Hebat Sekarang lo, yang kerja Zidane. ngurusin lo. Termasuk kabarnya Sobat Ambiar. Ini Zidane juga mengajarkan begitu banyak hal kepada seorang Cimoy. Termasuk juga untuk mengeja kata. Karena kita baru tahu Cimoy ini dia cadel. Orang tuh banyak berpikiran kalau cadel itu hanya huruf R. Enggak, cadel itu berbagai D, huruf. ada D. Huruf X dia cadelnya. Kita lihat yang satu ini. Moy, gue baru dengar loh ada orang cadel huruf X. Sebenarnya dia bisa, cuman Tapi memang sering nggak semua belibet bisa, ya. X, Sering ada yang belibet bilang aja kalau ngomong. Sering belibet. Maksudnya Iya. gimana? Belibetnya gimana? Kayak protein jadi protoin. Oh, bukan cadel huruf X berarti. Iya. Jadi keselimpet. Keselimpet. Itu sering. Sering banget. Kue tiaw jadi kue tiwau. Hah? Kue tiwa. Coba kita lihat dulu ya seperti Vinci. apa. Kue tiwa. Kita lihat dulu Ketika ya. Cimoy dia keselimpet kata-kata dalam obrolan sehari-hari. Sering tuh kayak begitu Zidane. Sering banget. Sering dan dia Setiap tuh hari. nggak mau ngajarin. Jadi Ah. dia tuh kayak biar aku salah gitu. Bener nggak? Aku ajarin Enggak, pelan-pelan. bener nggak ada. Kue Enggak. tiaw. Coba. Kalau pelan-pelan bisa tapi kalau Konstruksi. Konstruksi. cepet, konstruksi. Konstruksi. Bahasa Indonesia aja. Iya, Mas. Itu bahasa Indonesia. Konstruksi. Coba. Konstruksi. Hah? Konstruksi. 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 Kalau pelan dia bisa. Nggak bisa kalau ya cepet. Allah. Kalau cepet nggak bisa Harus dia. pelan-pelan. Repot banget ini Iya. Bumil ya. Oke. Buat Cimoy dan juga buat Zidane, tapi terima kasih banyak ya buat Cimoy untuk kabar bahagianya. Pokoknya lu sehat dan lu bersyukur Amin. banget. Suaminya Amin. ngejagain Lancar ya, banget. sampai persalinan. Ya, alhamdulillah. Amin. Kemarin doanya langsung dijabah karena kan ketika menikah pengen langsung segera Iya. punya anak, langsung Insya Allah. diberikan kehamilan. Semoga sehat selalu ya. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Jadi teman hidupku, berdua kita hadapi dunia nonton Ambiar. Sobat Ambiar, sekarang ini juga kita akan hadirkan pasangan muda lainnya. Aduh, Kalau ada yang- lagi? Ada lagi. Yang barusan kan lagi menantikan persalinan. Kalau yang Ah. ini baru lahir anaknya. Anaknya baru Anaknya. lahir, termasuk punya usaha baru. Usaha baru, kirain usahanya yang baru lahir. Usahanya juga baru lahir. Iya, oh gitu. Banting setir dulu itu konten kreator. Sekarang mereka kalau nggak Cina. salah jualan togel ya. Jualan togel, bukan dong. Donat. Jualan donat. Hari gini togel nggak boleh ya. Nggak Oke. boleh loh, Di Pagi-Pagi nggak Ambiar boleh kita ya. hadirkan ini dia Bowo dan juga Vika. Vika. Ini Bowo yang tok-tok kan ya? Iya, sini dulu. Bowo Apenli. Dulu kan namanya itu kan. Yang dulu kalau misalnya mau foto harus bayar 5.000 tuh sama dia. Salah. Berapa? 80. Mahal banget foto 80.000. 80.000. Viral. Sekarang udah nikah, udah punya anak. Oh, istri cantik sekali. Iya dong. Seneng ya ngeliatnya pasangan muda. Pasangan udah muda, gitu punya usaha, punya usaha bareng, baru. sudah punya anak juga. Selamat ya. Ya. Kami ucapkan terima kasih buat Bowo sama Vika. Kita mau kasih lihat sekarang ini mereka memang masih aktif di media sosial, konten kreator juga iya, tapi fokus untuk berjualan donat yang katanya didatangkan langsung dari Thailand katanya. Wow. Sejak kapan jualan donat? Baru, kita baru berapa nih? 10 hari ya? 11. Oh, baru. Baru Dari banget ya. seminggu. Iya. Jualan di mana itu? Di rumah. Di rumah. Rumah mana daerah daerah? mana? Grianda Serpong. Bogor. Bogor. Oke. Bogor. Terus 10 hari yang lalu memulai bisnis kalian yang pertama itu donat. Kenapa donat yang dipilih? Karena di daerah sekitar rumah kita tuh belum ada donat, Kak. Jarang banget yang jualan donat. Oh. Tadi kita Jadilah juga kita pikir donat. Iya, tadi juga kita maunya ekspedisi juga. Ah, ekspedisi. Apa sih? Yang paket? Oh, jadi. Iya, ekspedisi. Iya. Maksudnya ekspedisi. Ya ngirim-ngirim paket, buat ngirim-ngirim paket. Bisnis ekspedisi maksudnya? Ya. Oke. Cuman kayaknya udah banyak karena kan setiap wilayah ya ada harus berapa gitu, ada batasannya lah. Oh, Kayak apa gitu. tuh namanya? Kalau yang di Cawang tuh namanya? Oh. Yuli Salon Sawang. Beda. Apa sih? Apa lo? Cawang Gudang. kita bingung. Gudang.
Gudang itu loh. Iya, kayak gudang gitu. DC apa DC Cawang? Iya. Iya, Cakung. Ya kan, ya gitu. Iya, kayak gitu. Oh, tadinya mau buat bisnis kirim-kirim. gituan. Cuma saingannya udah banyak Cuma banget. iya, sayangnya banyak banget. Oke, terus sehari bisa laku berapa donat? Sehari Bisa berapa? 100? 100 lebih, 150. Satu donat berapa? 9.000 apa 15.000? 50.000 lu denger nggak tadi? 50.000? Enggak 50.000. Tadi 50.000. Dia bilang 9.000 sampai 15. 15. Kalau Dia satu donat udah 50.000 mau naik angkot lo ini. naik angkot. Berapa satunya? Satunya 9.000 kalau jual di rumah. Tuh. 9.000 kalau dijual di rumah. Emang dijual di mana lagi? Kalau di luar kayak kan kita bisa ngelayanin dari jauh juga, misalkan pesanan dari Cibubur kayak kemarin tuh, terus kayak di Antasari. Tapi untuk pemesanan banyak gitu. Ya, untuk pesanan banyak, minimal 100. Orderan maksudnya? Iya. Oh, oke. 9.000 kalau order 15.000. Enggak, 15.000 emang ada juga, tapi beda tipe donatnya. Oh, itu bikin sendiri apa gimana? Bisa sendiri. Siapa yang buat? Aku dong. Ya udah nggak usah kayak buat sih. Jadi gimana? Kan bisa jadi kan ada chef. Berarti donat yang paling mahal 15.000. Iya. Iya. Beda dari donat 9.000. Bedanya maksudnya lebih gede atau di dalam donat yang 15.000 tuh ada mas batangan atau apa sih? Si krimnya ini yang bikin mahal sih sebenarnya. Krimnya bikin mahal. Bahan Premium. premium. Bahan-bahannya. Jadi sama Oke. bahannya sih. Ada berapa tipe donatnya? Dua. 3. Oh iya 3. Tabur. Oh yang Apa aja? Siram, tabur, Thailand. Siram, tabur, Thailand. Gue penasaran kayak gimana. Tapi best seller kita tuh Thailand. Best sellernya Iya. Thailand. Oke, Iya. kita juga mau kasih lihat artikel yang satu ini. Endorse makin sepi, Bowo TikTok ini jualan donat Thailand 8 ribuan. Emang maksudnya makin sepi gimana? Artikel tuh kadang Heeh. ini ya, maksudnya Menyilet gitu. kayak nonjok orang tuh Nonjok. maksudnya Oh, makin sepi. kayaknya gimana gitu ya. Emang Padahal kan apa tapi- salahnya jualan donat ya? Iya, tapi bener. bener gak makin sepi katanya endorse di Kalau TikTok? endorse emang sepi. Emang sepi. Cuman kalau kita nge-live ya Oke, Oke. beda lagi ceritanya. beda lagi ceritanya gitu. Sehari bisa dapat berapa penghasilan total dari jualan donat? Kecil lah. Itu tergantung juga sih, tergantung pembeliannya. Pasti, tapi Paling rendah deh, paling rata-rata rendah. berapa? Paling rendah berapa? Paling tinggi berapa? Paling rendah berapa ya? Paling 800. 800 ribu. Gede juga. Gede Aku juga. buka toko Oh sebelah iya, lo. kocak. Paling rendah 800, paling tingginya 1.500.000, 2 juta gitu enggak, ya. Enggak sampai 2 juta. Kalau Enggak, lagi ada banyak. pesanan banyak sih Iya, mungkin. kalau Wah, alhamdulillah lah. Widih, Iya, hebat. lumayan. Ada Lumayan yang loh buat itu. berbagi tuh nitip ke kita ada. Tapi gini ya, biasanya kalau ada artis atau konten kreator, public figure yang punya usaha tuh suka ada yang nyinyir gitu. Udah pasti. Kita lihat dulu ya komentar-komentar netizen yang memberikan komentar agak kurang sedep nih kayaknya. Palingan gak lama, aslinya gak enak. Sebentar. Dia yang nulis nih gua rasa nih. Dia yang ngomong tuh, namanya netizen. Begitu banget Mahal komentarnya. banget woi, harganya wah kekek, padahal donat biasa. Oh my god. Harganya ngalahin donat. Dibilang seperti itu, coba Bowo mau komentar apa? Apa ya? Ya udah lah Sebenarnya ya. nggak, jangan jauh-jauh deh, dari tetangga pun ada yang kayak gitu. Iya, ya? ada aja kan orang sini kan di Iya, daerah dari kita harganya itu mahal Ngomong. banyak. Ngomong Dia langsung. bilang, Ngomongin di belakang di sih. belakang sih. Oh, oke. Katanya donatnya mahal. Masa donat doang mahal sampai harga segitu? Enggak dong. Sekarang Padahal ya, dia belum nyoba gitu Iya, loh. dia belum nyoba. Kita sempat bagi-bagi kok ke orang-orang, kadang gratis. Karena kan ada titipan dari orang juga kan. Nah, itu kita bagi-bagiin donatnya. Titipan orang tuh maksudnya gimana? Jadi orang ngeborong donat kita dan dia minta dibagi-bagiin. Misalnya kayak Jumat Berkah, itu Iya. saya transfer 500, tolong dibagiin donatnya. Oke, tapi tanggapannya dibilang mahal segala macam, termasuk ada yang bilang gak enak tuh gimana? Nah, itu nggak ngerti ya. Mungkin nggak Kita bodo masuk di amat sih, pasaran Kak. dia kali. Iya. Bukan Setiap target orang punya market. Kayak gitu. Lagian harga segitu dibilang mahal, cuma 9.000. Benar. Foto sama dia aja 80.000. Kalau emang mahal harusnya nggak laku donatnya kan? Iya, betul. Kalau kemahalan harusnya nggak laku. Nggak laku. Tapi alhamdulillah setiap hari Laku habis. terus ya, alhamdulillah. Laku terus. Iya, Terus bisa. customer pun beda-beda. Aku pesen ya. Oh. Jumat Berkah aku pesen ya. Boleh. Kita review dulu, kita cobain dulu. kita Boleh. cobain dulu. Review. Kita cobain dulu. Kita cobain dulu. Oke, nggak apa-apa, silakan ya. Karena kita fresh, 3 jadi jenis harus donat, katanya donat. Donat apa aja? Siram,
Siram, Kalau tabur yang sama siram sama Thailand. tabur udah ada. Donat siram. Oh, yang tabur sama Thailand udah ada. Siram. Coba buat dulu. Ini tabur. Aduh ini tabur. Ini apakah kan kalau zaman sekarang ada donat kentang ya? Ini pakai kentang gitu juga apa enggak? Enggak, apa Kita kentang? pakainya lebih ke banyak sama susu. Pakai sama susu. butter. Gede banget donat Gede itu. banget donat. Nah, iya. Oh ya iyalah, besar sekali donatnya, bukan donat kebiasaan ya. Kebiasaan. Biasanya. Kebiasaan. Itu donat apa masalah gede banget ya? Oke. Yang ini apa? Ini Thailand. Jadi harus dibikin di tempat. Boleh gitu. langsung coba. Boleh langsung coba. Sok. Boleh, boleh. Silakan. Ih, apa Rian lembut banget. Coba. Tuh. Oh iya lembut banget. Lembut banget. Itu Kak, karena itu sih sebenarnya. Ini nih kamera ini. Ya diem dulu. Pi, piringnya Pi. Kamu yang taburin Pi. Piring taburin. Enak. Kena SP kerja ambil makan. Ini apa nih? Ini Thailand bestseller kita. Oh, Thailand bestsellernya. Racik sendiri kamu ya? Kamu racik sendiri? Iya dong. Kok kamu pinter sih? Pinter dong, kalau nggak pinter bohong nggak mau dong. Cantik, pintar lagi ya. Itu ada yang siram juga. Oh, ada itu siram tapi Ada ini nggak sih? Kan ada donat siram, ada donat Oh, ini yang dijemur tabur nggak sih? piring aman. Ada nggak, Bang? Nggak ada yang Nutella. Oh, ini siram, Kak. Ih mau dong itu cobain. Ini siram nggak? Ayo. Kita cobain mah. Iya, mau dong. Ini donat siram. Ini Thailand, ini Thailand. Belum Ini siram. selesai. Ini susu harus ditabur susu. Di coklatnya Oh, lumer banget, banyak Ini banget. yang bestseller. Ini tabur. Oh, Bowo harus hati-hati banget deh. Kamera sini lihat Bowo. Lihat tuh sampai digetok-getok tangan nih. Gimana bawa coba bawa ketok-ketok bawa. tangan. Iya, iya. Satu lagi, Coba bawa. Nih bawa. Ini getok sampai getok-getok tangan nih. Ini bawa. Oh, gayanya tuh kayak Kayak gini. kayak Nah, gitu. tuh. Kayak gini. Oh, Karena enak udah rata banget. kan. Enak. Ini lembut ya, lembut ya. Banget. Coba. bawa kalau ini yang berapa? 15.000 kayak gini. 9.000. Duanya? Dua 216. 16.000. Yang 15.000 mana? Ini satu 9.000. Iya. Lagi Pi. Guys, izin kasih buat tukang kendang ya. Nah, ini wajib cobain yang Thailand. Ini wajib cobain. Cobain, Seng. Nih, kasihan soalnya. Guys, cobain ini yang Thailand nih. Mana? Boleh cobain ini lebih enak. Ini lebih enak. Tukang kendang terakhir makan soalnya makannya tiwul. Coklat kok, mau yang coklat. Alhamdulillah sudah bisa makan, giginya udah nggak ompong. Oh, ini yang 15 Bowo. 15. Iya, Vika. Iya. Lebih enak sih langsung hap gitu ya makannya. Gimana rasanya guys? Nyekal kayak kali. Iya. Enak banget. Enak Karen? Piring enak. Coba ya. Ini yang donat Thailand. Kalau nggak enak bilang aja nggak apa-apa kok. Iya, kita terima masukan Iya, banget. kita terima masukan banget. Oke, kalian bukanya dari jam berapa sampai jam berapa tuh di depan rumah? Kita bukannya nggak nentu. Kenapa nggak nentu? Tergantung. Tergantung kitanya bikin sih. donatnya juga. Kayak sama kayak jelita sama. Yang coklat. Enak. Enak. Paling jam 10 buka, jam 10 pagi kalau nggak jam 2 siang. 15.000 sediain. 16 dong, 16. Enak banget donat kamu. Enak banget. Sukses ya buat nama donatnya apa? Amin. Bibi dok. Bibi do. Pibido. Iya. Ya. Pibido ya. Sukses buat donatnya mereka. Ini mereka wah, luar biasa Vika, jago masak, donatnya enak. Dan sekarang juga selain sibuk untuk bikin donat, Yang enak ini. ngadon donat, dia juga sibuk untuk mengurus bayinya yang baru saja lahir. Selamat ya. Kita lihat dulu yang satu ini. Selamat ya. Tapi jujur gue mah sedih tahu. Kenapa? Gue sedihnya begini, dulu gue ngelihat dia pakai baju SMP di Kota Tua di Fatahila dimintain foto. Sekarang dia udah jadi bapak-bapak. Ya kan? Maksudnya sini ya, gue kapan? Lagian, Karian, ini siapa menyanyiakan Mami Dewi Persik ya? Padahal Mami Dewi Persik tinggal nerima, maksudnya tinggal lo nembak doang, diterima. Ya masalah nerima mah guanya juga nerima. Masalahnya dia belum mau menerima untuk hartanya dibagi ke gua. Emang macam matre. Kapan lahirannya? 24 Mei. 24 Mei. Ya. Cewek cowok? Cewek, alhamdulillah cewek. Alhamdulillah. Terus gimana? Bowo sebagai seorang ayah yang kamu lihat Vika? Hebat tuh. Hebat banget dia. Hebatnya gimana? Iya, dia nggak ngebiarin aku sendirian Kak buat ngurus baby. Karena dibantu mamanya Bowo, dibantu Bowo juga. Gitu. Perubahan dia sekarang setelah menjadi seorang ayah tuh gimana? Berubahnya udah jauh banget sih, drastis, berubah drastis banget. Mhm. Dari yang di awal aku kenal sampai sekarang dia jauh banget berubahnya. Misalnya apa?
Ya dari sikap dia, dari dia kesetiaannya mungkin ya. Tanggung jawab ya. Tanggung jawabnya apalagi, bener-bener mengayomi akunya juga. Kesetiaannya emang lu gak setia? Setia dong, maksudnya dia dulu tuh dia gitu lah. Playboy. Iya, tapi sekarang dia udah berubah. Amin. Selamat buat Vika sama Bowo. Ya siapa nama anaknya? Ferlin. Ferlin. Iya. Semoga Ferlin menjadi anak yang semakin sehat, kebanggaan keluarga. Anak yang menjadi kebanggaan keluarga berikutnya juga akan hadir. Kemarin dia sempat tampil di Istana Merdeka untuk perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Ada tarian yang dia tampilkan di sana. Siapakah dia? Sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Bila harus mengingat kamu selalu selagi merindu. Di Pagi-Pagi Ambiar sang penari cilik Damar beserta Sanggar Seni Lestari Widodo Wiryotama. Itu dia Damar bersama dengan para penari lainnya. Ada Mas Wijaya, betul ya, dan juga Mas Ivan. Selamat pagi, selamat datang di Pagi-Pagi Ambiar. Damar, kamu keren banget sebagai penari termuda di istana kemarin ya. Kami ucapkan terima kasih banyak sudah hadir, termasuk juga ini sudah datang dari sanggarnya tersebut. Silakan Mas, dengan Mas siapa namanya ini? Mas Adit. Mas Adit. Nama sanggarnya apa tadi sekali lagi? Sanggar Seni Lestari Widodo Wiryotama. Yang berada di Kabupaten Tulungagung. Selamat pagi Tulungagung dari Tulungagung Indonesia di sana kemarin. Boleh silakan duduk Mas Adit, Ivan, kemudian Wijaya, dan juga boleh Damar di samping Mas Adit, samping sini. Silakan. Jadi Damar ini Sobat Ambiar menjadi penari termuda saat di istana kemarin tanggal 17 Agustus ya. Mas Adit, coba boleh diceritakan terlebih dahulu nggak gimana ceritanya sampai akhirnya sanggar kalian lah yang terpilih untuk menari di hadapan Bapak Presiden dan juga tamu kenegaraan lainnya. Jadi awalnya itu memang ini adalah tugas dari Ibu Gubernur kami, Ibu Khofifah, sebagai tim kesenian yang harus tampil di Istana Negara. Jadi sudah ada beberapa sanggar yang terkurasi dan alhamdulillahnya sanggar kami yang terpilih. Oke, dari sanggar teman-teman ini memang Damar itu yang usia termuda di sanggar tersebut. Kalau untuk di sanggar sebenarnya enggak, cuman untuk di event kali ini memang Wisnu terpilih sebagai penari jaranan termuda karena Wisnu ini memang sebelum ada event di istana juga sudah tampil di gubernuran. Oke. Jadi memang sudah dikenal dari ibu-ibu pemerintah Jatim. Memang Ibu Gubernur, Bu Khofifah juga sudah biasa melihat. Jadi panggilnya Damar atau Wisnu sih? Wisnu. Oh, Wisnu. Wisnu, gimana kemarin tampil di depan Bapak Presiden, gimana rasanya? Seneng, bangga. Deg-degan nggak? Iya, Deg-degannya tuh gimana? Sampai keringet dingin, sampai gemeter lutut nggak tuh? iya. Oh, sampai begitu. Berdoa apa kamu sebelum tampil di depan Bapak Presiden sama tamu-tamu kemarin? Doanya apa? Al-Fatihah. Oh, pakai Al-Fatihah juga. Dimudahkan, dilancarkan semuanya ya. Oke, latihannya berapa lama sih Wisnu? Sekitar 3 mingguan. Latihannya 3 minggu. Dari umur kamu berapa kamu belajar menari ini, termasuk jaranan? TK. Dari TK. Kenapa kamu suka menari? Karena ayah saya dulunya juga menari. Tari jaranan juga? Iya. Jadi yang meminta kamu untuk menari jaranan ayah kamu atau memang kamu juga yang pengen, kamu yang suka? Iya, aku juga yang pengen. Kamu yang pengen. Seminggu bisa latihan berapa kali? Hari Sabtu dan Minggu. Oh, kalau lagi nggak sekolah. Iya. Selain tari jaranan bisa tari apa lagi? Contohnya tari gendewa, Mhm. gendewa dan tari Bujang-Ganong. Bujang-Ganong. Ini hebat ya, di usia 9 tahun tapi dia begitu mencintai kebudayaan Budaya termasuk Indonesia. ya, tarian daerah yang luar biasa sekali. Ini nggak gampang loh. Nah, ini nggak gampang, terus juga pakai ada salto-salto gitu loh. Terus sambil megang itu nggak jatuh ituan gitu. Iya, ya, Yang cambuknya itu loh. Kamu ketika akhirnya, kan kemarin melihat tayangan ulangnya nggak? Sempat melihat tayangan ulangnya? Gimana kamu melihat diri kamu sendiri di TV? Bangga. Bangga, sama seperti orang tua juga yang pasti bangga Sobat Ambiar. Karena mamanya pun termasuk Wisnu menangis setelah tampil di istana di hadapan Bapak Presiden. Kita lihat dengan satu. Hebat ya.
Kenapa kamu nangis? Karena mau ditinggal pulang ke Malang sama temen. Mau ditinggal? Oh, jadi nangisnya karena ditinggal temen maksudnya? Dia jujur lagi. Bukan Kecil kangen jujur ya. ya. Aku pikir itu nangis karena terharu, terpilih gitu. Karena ditinggal teman, maksudnya temennya ikut menari juga. Terus mama tadi itu nangis kenapa? Mama bilang apa sama kamu? Bangga. Mama bangga. Buat teman-teman, buat Wijaya dan juga Ivan, kalian sebagai seniornya Wisnu, melihat Wisnu ini yang usia 9 tahun tapi dengan talenta yang begitu luar biasa, gimana kalau menurut kalian? Kalau menurut saya sendiri, saya sangat bangga sekali ya sama Dek Wisnu. Karena sudah dari kecil sudah mengalir darah seninya, sangat bangga sekali. Kalau di saat latihan tuh dia seperti apa anaknya Wijaya, Kak Wisnu ini? Kalau Wisnu itu saat latihannya itu anaknya itu seru mas, ceria juga, bisa diajak ngobrol, banyak cerita gitu juga. Pertama kali kemarin ke istana, melihat istana pertama kali? Iya. Gimana melihat istana atau pertama kali ke Jakarta? Iya. Gimana menurut kamu Jakarta? Macet. Gimana ngeliat Jakarta dan juga istana? Bagus. Bagus ya. Sempat ngobrol sama Bapak Presiden nggak? Salaman? Nggak sempat. Oke. Cita-cita kamu tuh apa sebenarnya? Menjadi penari. Oh. Wow, cita-citanya emang pengen menjadi seorang penari. Mas Adit, berapa banyak anak yang seusia Wisnu atau di bawahnya di sanggar Mas Adit? Sebenarnya awal itu Wisnu itu termasuk penari cowok termuda pertama di sanggar kami. Setelah Wisnu itu terorbit, itu baru banyak akhirnya siswa-siswa yang pengen ikut yang ya. pengen ikut. Oke, kita juga mau kasih lihat ternyata sebelum tampil di istana sempat juga ada penampilan Wisnu dan juga teman-teman yang lainnya. Kita akan lihat seperti apa penampilannya. Mas Adit boleh cerita itu momennya masih di istana juga sepertinya. Itu momennya saat kapan? Jadi waktu gladi bersih itu kan memang harus kita full dress. Tapi ada beberapa penari yang pakai makeup dan enggak lah. Di waktu sambil kita nunggu giliran gitu, anak-anak memang buat video TikTok gitu. Oh, jadi gladi resik pun memang harus pakai pakaian yang akan dipakai ketika nanti hari H, termasuk riasannya juga harus sudah langsung on di wajah. Oh, oke. Kendalanya apa? Atau barangkali tantangannya ketika sanggar hadir di istana untuk memberikan penampilan yang terbaik, tantangan terbesarnya itu apa sebenarnya? Terbesar adalah pressure karena penyesuaian ini. Tempat menarinya kan luas banget. Jadi penyesuaian itu yang akhirnya buat beberapa penari kami juga termasuk Wisnu dehidrasi waktu blocking pertama karena panas banget ya. Tahu panas banget. Sangat panas. Bangun jam berapa di hari H tersebut di tanggal 17 Agustus? Jam berapa bangun? Kita make up jam 7 malam di tanggal 16. Tunggu gimana? Sehari sebelumnya? Iya, karena 16-nya. Karena waktu JR itu kita sempat telat 15 menit kan naik busnya. Jadi itu memang dilebih awali karena 100 penari harus make up. 100 penari harus make up sehari sebelumnya. Iya, dari jam 7 malam mereka sudah pakai foundation terus tidur. Jam 11 malam kita bangunin yang pakai sanggul mulai pakai sanggul. Kalau adik Wisnu agak ada diskon karena masih kecil jadi jam 1:30 ya, Leh. 1:30 baru dibangunin. Sementara penari lainnya ternyata mereka mulai make up 1 hari sebelumnya di tanggal 16 Agustus jam 7 malam. Wow. Gak tidur lagi kamu dari itu sampai tampil atau sempetin kamu merem? Gak tidur lagi? Oh, disempet-sempetin tidur ya, oke. Sobat Ambiar tadi juga sempat dibilang dehidrasi, tapi alhamdulillah semua berjalan dengan lancar ya. Dan kalau kita ngelihat Wisnu dengan cita-citanya pengen tetap ingin menjadi seorang penari, ternyata dia juga punya kemampuan lainnya menjadi seorang dalang. Dalang. Belajar dari siapa? Belajar sendiri kalau itu. Belajar sendiri. Kenapa? Kenapa pengen jadi dalang juga atau memang suka wayang atau gimana? Suka wayang. Suka wayang. Jadi nggak belajar dari siapapun, kamu belajar sendiri. Iya. Luar biasa. Seorang anak 9 tahun asal Tulungagung, sekolahnya di mana tolong sebutkan? SDN Negeri 4 Kampung Dalem. Buat sekolahnya pasti bangga sekali memiliki murid seperti Wisnu, termasuk juga orang tuanya. Wisnu, terima kasih banyak ya, dan juga teman-teman yang lainnya. Anak muda yang begitu luar biasa mencintai budaya daerah yang kami harapkan terus tumbuh dan juga tetap bertahan tentu saja di masa yang begitu modern seperti ini agar tidak luntur tentunya ya nilai-nilai kebudayaan. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Hebat.
terakhir di Bagi-Bagi Ambiar. Ini dia Anissa Bahar dan Billy Bahar. Sampai jumpa.